Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi ketemu dengan saya Ridwan Ilyas. Pada kesempatan kali ini saya akan lanjut pembahasan tutorial penggunaan P5JS. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan tetap melanjutkan topik bahasan untuk virus COVID-19 atau corona ini. Di beberapa waktu yang lalu saya sudah buat satu buah tutorial bagaimana mensimulasikan penyebaran COVID-19 ini dalam 3 serial video gitu ya. Sebenarnya di video terakhir ini codingnya itu sudah saya update, sudah saya perbaharui menjadi jauh lebih baik sesuai dengan pemaparan yang sempat viral itu. Teman-teman nanti bisa lihat ininya di deskripsi di video yang saya buat. Kalau itu di running, ada visualisasi seperti ini di sini, dan ini bisa kita mainkan bagaimana bagaimana misalnya simulasinya kalau dilakukan lockdown, bagaimana simulasinya kalau social distancing, bagaimana kalau semuanya tetap aktif seperti itu. Nah, nanti kapan-kapan saya jelaskan tentang penggunaan ini. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial P5JS, walaupun sebenarnya rencananya sebelumnya saya akan lanjutkan tutorial tentang Python. Sudah upload 5 buah video serial Python, basic Python. Saya sudah siapkan lingkungannya untuk saya live coding, tapi tiba-tiba tadi terinspirasi gimana kalau kita buat satu buah simulasi perkembangan data COVID-19 khususnya di Indonesia, dan nanti kita analisis dengan pendekatan data science dengan metode yang paling sederhana, misalkan dengan regresi. Kita bisa melihat bagaimana perkembangan pertumbuhan yang positif, bagaimana perkembangan penyembuhan, dan bagaimana nanti kita lihat data kematian gitu ya. Saya sempat cari-cari tadi, ternyata ada satu buah situs yang dia merecord setiap perkembangan data, sangat luar biasa sekali ya, namanya katadata.co.id. Ini ada subdomainnya databooks. Saya searching tadi, itu ada data perkembangan pasien COVID-19 di sini ya. Dan ini datanya bisa kita download dalam bentuk PDF seperti ini. PNG juga bisa, dan sini bisa kita download Excel-nya di sini. Nah, saya sudah download Excel-nya di sini. Ini Excel-nya, ini data Excel-nya, ada tanggalnya, dirawatnya kapan, sembuhnya kapan, lalu meninggalnya, dan totalnya berapa. Dan untuk lebih mudah nanti data ini kita baca, saya sudah convert ke bentuk CSV. Jadi nanti ini kita akan baca dengan P5JS, sehingga nanti kita bisa simulasikan gitu ya. Tentu nanti pendekatan yang saya akan pakai itu pendekatan yang matematis. Saya akan menghindarkan misalkan konteks kebijakan publik, konteks politik, konteks ekonomi dalam simulasi yang akan saya buat ini. Dan tentu akan sangat banyak bias nanti di simulasi ini gitu ya. Tapi sangat menarik kalau kita nanti bisa lihat dengan asumsi-asumsi tertentu bagaimana perkembangan datanya. Oke, kita pakai toolsnya tetap P5JS Editor. Di sini saya mau login dulu. A few moments later. Nah, oke, saya sudah login. Ini halaman pertama kalau kita mau bikin file baru atau satu buah sketch baru. Nah, sekarang apa yang kita lakukan di sini? Pertama, kita akan mulai membaca data. Ini video pertama ini, mungkin nanti kita akan bahas tentang membaca data. Nanti kalau waktunya masih cukup pendek, kita lanjut ke proses selanjutnya gitu ya. Nah, yang akan saya lakukan di sini, saya akan buat satu buah fungsi namanya
fungsi reload. Fungsi ini fungsi yang ada di P5.js. Fungsi ini dieksekusi pertama sebelum kanvas itu dibuat, namanya preload. One hour later. Oke, di fungsi preload ini saya akan lakukan load file. Tentu pertama saya akan upload dulu file yang akan saya ambil datanya tadi, yang CSV-nya tadi. Di sini berarti saya add file. Di sini datanya sudah masuk, tapi saya lupa ganti nama, jadi saya ganti nama di sini. Saya ganti dengan data.csv gitu ya. Ini filenya. Oke, saya juga lupa baru nge-save. Ini filenya ya, teman-teman, jadi CSV yang kita ambil dari hari pertama sampai hari ini ke 28, sejak pertama kali diumumkan bahwa ada yang terjangkit corona di Indonesia. Oke, balik lagi ke sini, ke fungsi preload. Di sini saya akan buat satu buah variabel. Di sini var raw data gitu ya. Lalu di sini raw data sama dengan load string. Kita load string karena bentuk file CSV itu sudah adalah string. Kita load string dari file yang kita punya, yaitu di sini data.csv. Lalu kita coba tampilkan di konsol. Console.log ini raw data. Oke, ini harusnya load strings. Oke, ini stringnya ada di bawah ya. Dia bentuknya array gitu ya. 2 hours later. Di sini setelah saya cek menggunakan fungsi type of, si raw data ini fungsinya dia adalah sebuah objek. Nah, berarti kalau sebuah objek itu kita bisa panggil, coba kita lihat panjangnya berapa ya. Dia panjangnya di bawah sini ya. Nah, dia panjangnya 29. Kalau saya mau panggil yang ke 0 misalkan, nggak bisa ya, karena dia sebuah objek sebenarnya, bukan sebuah array. Ini nggak bisa. Saya panggil yang ke 1 saja. Oh, ini bisa ya. Jadi oke. Jadi kita bisa panggil datanya, cuman ini dari 1 ke 2. Kalau kita panggil yang kedua, oke, kalau kita panggil data yang ke 0, oke, data yang ke 0 itu baris pertama tadi di Excel-nya tadi, sedangkan baris berikutnya kita bisa panggil berdasarkan indeks array-nya. Nah, berarti kita nanti akan memulai dari yang pertama gitu ya. Saya coba lakukan di sini ya. For saya besarin dulu fontnya kita besarin dulu lah. Oke, supaya teman-teman bisa melihat. Ini kanvasnya juga nggak akan kita pakai dulu untuk di sesi kali ini. Jadi ini ada error di sini, tapi nggak masalah ya. For var i sama dengan 1, kita akan mulai dari indeks pertama selama i masih lebih kecil dari raw data length. Lalu kemudian di sini i plus. Sini saya tampilin fungsi console log yang ini, saya pindahin ke bawah. Sekarang oke. Yang ini
di running, nanti akan muncul data seperti ini. Ini dari hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai hari ke-28. Nah, sekarang datanya dia masih bentuk string. Nah, gimana caranya kita mau memisahkan datanya? Nah, untuk memisahkan datanya di sini saya buat satu variabel lagi, var d sama dengan yang ini, raw data. Lalu di sini saya akan menggunakan fungsi split. Nah, penggunaan fungsi split itu sederhana. Di sini var dat d, dia bentuknya nanti array. Itu caranya adalah d dot split. Splitnya berdasarkan titik koma, karena setiap baris setiap kolom itu dipisahkan dengan titik koma. Ini pertama tanggal dipisahkan titik koma, lalu kemudian ini apa tadi ya, terinfeksi, aduh saya lupa tadi, bentar, kita di sini console log raw data yang ke 0 supaya kita tahu headersnya. Oke, ini nggak masalah, ini tutup dulu. Oke, pertama tanggal, dirawat, sembuh, meninggal, dan total. Nah, si BR ini atau data array ini, data AR itu adalah satu buah string yang di split berdasarkan titik komanya. Nah, kalau kita lihat, kita coba tampilkan di konsol dulu. Nah, dia bentuk datanya sudah array. Nah, nanti kita akan testing. Jadi karena satu buah array ini nanti kita akan gambarkan di kanvas. Isi dari array-nya itu masih bentuk string. Gimana caranya si string ini kita ubah menjadi angka? Nah, cara mengubahnya sederhana, kita cukup menggunakan parse in saja, gitu ya. Nah, di sini saya membuat satu buah data baru, var kalau raw di sini clean data, jadi cl data aja lah ya. Dia adalah sebuah array aja lah, gitu ya. Jadi sebuah array, saya mau buat data yang sudah benar-benar bersih, nanti kita akan masukkan ke sana, dan itu yang nanti akan kita olah. Nah, pertama di sini yang akan saya lakukan adalah setelah saya split di sini saya akan looping yang ada di d array ini, d array, berarti di sini var i-nya udah dipakai, var j sama dengan 0, selama j kurang dari data array.length, jadi koma j plus plus. Nah, di sini saya akan membuat satu variabel penampung dulu di sini. Tadi di sana clean data, di sini clean dat, itu sama dengan array. Nah, di sini jadi nanti di array akan dimasukkan ke dalam array lagi. Nah, ini kan per baris ya, berarti di sini yang saya akan lakukan adalah clean dat, dia per baris ya. Oke, sorry, ya benar-benar clean dat itu sama dengan clean dat yang ke j, di sini ini sama dengan d array. Nanti tanggalnya nggak akan kita proses sementara ini ya, jadi saya akan mulai dari 1, jadi d array yang ke j, tapi melewati fungsi parse in dulu. Jadi cara ini oke, di sini kenapa nggak mau. Oke, kita coba tampilkan yang
Nah, oke, berhasil ya. Jadi si C dat ini atau C data ini, C data ini nanti per baris sebenarnya, itu isinya sudah array yang dalamnya itu angka. Nah, tinggal di sini setelah looping yang ini, CL data ini, clean data ini kita push, kita isi dengan C data yang ada di sini. Oke, udah selesai. Lalu kemudian di sini, setelah looping seluruh data ini, kita coba tampilkan console log CL data. Oke, kita lihat di sini CL data itu isinya array. Di array yang pertama itu data ini ya, 20002. 2 itu dirawat karena tanggalnya nggak kita masukin. 0 itu sembuh, meninggal itu 2 ini adalah meninggal, dan 3 ini adalah total. Sudah berhasil ya. Jadi ada array isinya sebanyak 28 ya di sini. Jadi si CL data ini sudah clean menurut kebutuhan yang saya mau. Nah, sekarang kita akan tampilkan si data-data ini di Canvas, yaitu goals kita di pertemuan kita kali ini. Jadi saya sekarang butuh kanvasnya. Setelah saya butuh kanvasnya, saya butuh fungsi draw-nya. Nah, kanvasnya itu console log-nya ini saya tutup dulu. Saya datanya saya tutup dulu. Oke. Jadi kita butuh kanvasnya. Sekarang kita buat grafik. Grafiknya kalau dilihat di sini kan grafiknya seperti ini ya. Bagian X yang bawah itu waktu, bagian Y-nya yang atasnya itu adalah jumlah. Nah, gitu. Nah, untuk menggambar satu buah garis kita perlu vertex. Ya, kita perlu vertex di P5.js. Nah, tapi penggambaran vertex itu mesti teman-teman pahami dulu. Pertama kita mesti paham konsep kanvasnya. Kanvas yang ada di P5.js ini, titik 0,0 itu di atas. Ke kanan X-nya plus, ke bawah Y-nya plus. Nah, kita akan translate, kita ubah translate-nya. Jadi ke kanan tetap dia bentuknya X gitu ya. Ke kanan yang ini nih, lihat kursor saya, itu ya, dia tetap X bertambah. Nah, lalu titik 0,0 akan di pojok di bawah sini. 3,0. Jadi X ke kanan positif, Y ke atas positif. Jadi saya pindahkan itu ke bawah. Nah, caranya menggunakan fungsi translate. Teman-teman, nah barusan saya cek dulu fungsi translate itu seperti apa. Nah, maksudnya fungsi translate itu seperti ini. Jadi kan kita tahu bahwa 0,0-nya kanvas itu ada di atas. Nah, nanti 0,0 itu akan kita pindah ke sini. Jadi di sini saya harus translate. Translate si X-nya itu posisi nolnya itu ada di mana? Tetap di 0 kan. Sedangkan si posisi 0 dari posisi 0 dari Y-nya itu ada di height. Jadi kalau misalkan di sini saya buat satu buah elips misalkan, elips dia posisinya di 0,0, besarnya 10 gitu ya. Di sini saya kasih fill hitam begini. Oke, salah. Nah, si elipsnya ini ada di sini. Ini saya perbesar aja. Nah, dia elipsnya ini ada di sini, gitu ya. Karena nolnya itu jadi pindah ke sini. Kalau ini saya buat jadi 10,
atau saya buat jadi 100. Tadi kanvasnya itu 400 kan ya, ini 400 jadi 200. Oh sorry, ini X nya ya, X nya tetap 0, Y nya ini jadi 200. Oke, teman-teman semua, setelah saya cari dulu tutorialnya, barusan ada sedikit yang salah. Jadi untuk mentranslate, mengubah posisinya ada di sini, ini nggak cukup dengan translate saja. Kalau kita tadi translate seperti ini saja gitu ya, ketika kita buat elips di 0,200 berarti 200 nya itu di bawah. Nah ini mesti kita scale, mesti kita convert. Nah yang kita scale adalah si Y nya, jadi si X nya kita nggak berubah scale nya, sedangkan si X nya kita ubah jadi convert jadi naik ke atas. Nah jadinya di sini, karena ini adalah titik tengahnya. Jadi 0,0 nya sudah di sini, si Y nya ke atas ini positif, yang sebelumnya ke atas ini negatif, si X nya ke kanan tetap nggak berubah. Oke. Nah setelah seperti itu, nah sekarang kita coba tampilkan data-data yang ada di sini ya. Ini si elipsnya saya ganti jadi 10 aja dulu. Nah di sini saya akan looping si CL data ya. var i sama dengan 0, lalu kemudian ini masih kurang dari CL data dot length, lalu di sini i plus plus. Nah di sini saya akan tampilkan si data itu di layar yang ada di kanvas yang ada di sini menggunakan kondisi apa? Menggunakan data yang ada. Nah, data yang ada itu adalah data Y-nya sebenarnya ya. Jadi saya mau pakai dulu variabel di sini, var Y sama dengan CL data ke I. Kita ambil data yang ke 0, tadi jumlah kasus ya, 0 itu jumlah kasus, sedangkan X-nya itu adalah I plus 10. Jadi nanti saya supaya tidak terlalu rapat gitu ya, jadi saya agak renggangin sebanyak 10. Lalu di sini elipsnya ini X, ini Y. Oke, kita coba. 1 hour later. Oke, teman-teman semua, setelah saya melakukan debugging barusan, ada yang salah. Tadi saya melakukan komen untuk push yang ini, jadi data yang di bawah ini nggak pernah tampil gitu. Jadi saya juga agak bingung kenapa dia nggak muncul di layar. Oke, nah tapi datanya udah tampil di kanvas. Nah ini kanvas ini udah muncul, ada bentuk elips di sini. Nah di sini kita coba renggangkan ya, 20. Oke, untuk merenggangkannya sebenarnya kita ada satu buah fungsi namanya fungsi maps. Fungsi map itu fungsi mengkonvert satu angka dari rentang tertentu ke rentang tertentu. Contoh di sini misalkan Y-nya ini kan tinggi sekali nih. Saya ganti jadi 5 aja lah ya. Nah, ini kan tinggi ya. Ini tingginya ini sebanyak 400. Kita tahu, tapi datanya kan hari ini tuh ada 1000 data ya. Jadi kalau 1000 berarti Y-nya nggak ada tuh di atas. Kita mesti perlebar kanvasnya. Nah, kalau nggak mau lebar kanvasnya, caranya gimana? Caranya di sini kita mapping si CL datanya ini pakai fungsi map. Pertama, masukkan data yang mau kita mapping, masukkan berapa nilai minimumnya 0. Si data ini mau kita mapping misalkan ke 1100 gitu, maksimum data nilai dia itu 0 sampai 1100. Kita akan mapping dari 0 sampai dengan tingginya gitu. Ini untuk Y nya. Nah kalau ditampilkan 1500 aja ya. Nah ini bentuk kurvanya, ini semua data udah masuk di sini.
Begitu pula nanti kita akan mapping yang si X-nya. Si X-nya ini adalah I, kemungkinan nilainya dia dari 0 sampai dengan sejumlah data yang kita punya sampai ujung. Kita akan mapping dari 0 sampai dengan lebarnya. Sampai dengan lebarnya, sampai dengan width-nya. Nah, jadi si datanya memenuhi kurva yang ini ya, kurva yang ini. Oke, saya coba naikkan sedikit data Y-nya. Ini kita nggak dari yang dari 0 lah, kita dari 10 gitu. Oke, jadi dia agak tinggi sedikit ya, agak naik sedikit dari 50 lah ya. Atau di sini kanvasnya saya perbesar aja lah, kanvasnya dari 500 sampai 500. Untuk penggambarannya 100 di atas gitu ya. Boom. Nah, ini gambarnya, ini kurvanya sudah muncul dengan dot-dot seperti ini karena di sini saya menggunakan fill. Nah, sekarang ini untuk menampilkan data yang kasus ya. Nah, sebelum saya tampilkan data yang lain, saya akan ubah ini dalam bentuk garis. Maka saya harus menggunakan fungsi vertex yang ada di P5JS. Nah, untuk menggunakan fungsi vertex, di sini saya harus mulai dengan fungsi begin shape. Lalu di sini saya gunakan di setelah loopingnya itu end shape. End shape di sini. Lalu saya akan buat vertex di sini. Vertex vertex itu sebuah titik yang nanti titik itu nanti otomatis akan tersambung gitu ya. Jadi saya tinggal masukkan di sini X, Y saja. Boom, seperti ini. Coba kita running. Wow, oke. Ini vertexnya masih ada yang salah, ini saya tutup. Oke. Ini save-nya bentuknya wilayah, mau saya ganti dengan garis. Ini bentuknya save-nya itu apa? Sebuah area. Kalau mau saya ganti dengan sebuah garis, maka ini bikin save-nya adalah lines. Caranya nah, ini ada line tapi kok putus-putus. Aduh, saya masih agak gagap dengan vertex ini. Tadi terakhir kita dapat satu buah visual dari coding yang saya buat, itu bentuknya kan begini ya, ellipse-nya nggak ada. Nah, begini, jadi begini. Di sini di atas ada, saya ambil X, saya ambil Y, lalu saya buat vertex dari X ke Y. Nah, seharusnya saya tangkap vertex yang selanjutnya. Nah, vertex yang selanjutnya ini saya buat satu buah fungsi baru, variabel baru di sini. Ini X1, Y1. Y1 itu adalah Y data selanjutnya. Ini sama dengan ini, cuma di sini ada plus 1 di sini, dan X juga adalah I selanjutnya. Nah, di sini saya harus buat vertexnya dua, dari X ke Y dan dari X1 ke Y1. Ini ellipse-nya tadi nggak ada. Nah, jadi garisnya udah muncul ya. Kalau si ellipse-nya ini kita running, maka dia ada titik-titik tengah si data itu muncul. Nah, karena ini bentuk datanya merah gitu ya, kita buat jadi merah aja lah. Lalu kemudian si vertexnya merahnya lebih redup. Melelahkan karena memang
yang basicnya sendiri saya belum jelaskan lebih lanjut ya. Seperti di sini no stroke, untuk si ellipsnya no stroke. Oke, shift di sininya stroke karena dia bentuknya garis ya. Stroke-nya kita kasih warna ini bukan pakai fill. Sekarang ini boom. Nah, oke, kita jalan ya. Sini merahnya kita bikin redup aja deh. Oke, kalau redup lah. Berapa tadi 200. Oke, ini untuk baru kita selesai nampilin grafik yang kasus. Padahal kita masih punya tadi apa? Kesembuhan. Apa tadi? Harusnya kita munculin. Nah, ini oke. Ini yang dirawat. Kita belum tampilin yang sembuh. Untuk menampilkan yang sembuh, ya saya harus buat baru lagi di sini. Ya pakai pemrograman yang agak malesin gitu ya. Ini sembuh gitu ya. Oke. Kalau mau bikin yang baru gimana? Ini copy aja. Copy. Dan sini tolong jangan ditiru ya. Ini cara sembrono dalam mengkode, nanti ada waktu saya refactory lagi. Nah, ini cuman datanya bukannya ke 0, tapi yang ke 1, ini yang ke 1, ini X nya tetap, si X yang ini juga tetap, cuman Y nya yang berubah. Nah, di sini apa tadi? Sembuh itu hijau ya. Saya buat di simulasi sebelumnya sembuh itu ya hijau, RG. Oke, jadi 0, ini 255, ini 0, ini 255. Kita running. Nah, ini yang sembuh nih, grafik yang bawah ini yang sembuh. Ini saya buat lebih redup lagi, sama aja 200 tuh. Oke, nah ini grafik yang bawah yang sembuh, perkembangan angka yang sembuh, gambaran angka yang sembuh. Lalu yang meninggal, kasus saya ganti warna deh. Merahnya tambahin biru. Nah, kasus warnanya ungu lah ya. Kasus warnanya ungu. Lalu sembuh warnanya hijau. Ini yang meninggal kita nanti kasih warna kuning. Meninggal berarti ini di sebuah array indeks yang kedua. Ini juga indeks yang kedua. Nah, ini warna kuning RGB itu gimana ya? Oke, kalau kuning itu ini 255, ini 255, ini 200, ini 200. Jadi pencampuran antara merah dan green itu jadi kuning. Benar Pak? Nah, ini benar ya, ini kuningnya. Kuning itu untuk yang meninggal gitu ya, bendera kuning. Yang ini yang purple, ini yang ungu, ini untuk yang kasus. Yang hijau ini yang sembuh, yang kuning ini yang meninggal. Nah, untuk total sebenarnya di sini ada total, kita nanti sebenarnya nggak akan kita pakai, tapi kita coba buat aja lah di sini total. Kita pakai merah tadi ya, lihat runningnya total. Nah, ini total yang merah, ini ungu ini tadi dirawat, hijau ini sembuh, dan kuning ini meninggal. Coba kita lihat datanya ya. Kita lihat di sini ya, meninggal total meninggal. Oh ya, meninggal memang selalu lebih besar dari sembuh ya. Nah, oke, target saya pertama untuk menampilkan data di layar sudah selesai di kanvas, maksudnya dari load datanya saya ambil, saya convert ke CSV, saya tampilin di kanvas.
jadilah sebuah grafik. Nah, grafiknya sudah selesai di sinilah, sekiranya sudah selesai lah ya. Sebenarnya ini masih bisa kita otak-atik jauh lebih bagus lagi. Di sini nggak ada legendanya juga, nggak masalah, nanti kita kembangkan lagi, saya refactory lagi setelah rekamannya selesai. Nah, yang pasti tadi pakai teknik penggambaran yang copas saja, yang penting grafiknya selesai. Harusnya di sini sebenarnya bisa pakai fungsi loop ya, fungsi loop di sini kita bisa pakai loop. Lalu datanya nanti kita looping dari, karena ini kan 2 dimensi ya, jadi bikin garisnya nanti garis 2 dimensi, tapi nantilah saya perbaiki. Sekarang kita akhiri dulu video pertama ini, video mensimulasikan perkembangan penyakit COVID-19 di Indonesia per hari ini, tanggal, saya rekaman ini tanggal 29 ya. Itu aja, nanti kita ketemu video selanjutnya. Jangan lupa, goals itu bukan visualisasi, nanti kita akan melakukan sebuah prediksi bagaimana kira-kira dengan kondisi yang ada kapan Indonesia akan terbebas dari COVID-19 ini. Oke, terima kasih teman-teman semua, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kalau suka dengan video-video saya, share dan kasih tahu teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.